Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Perkenalkan, nama saya Kapten Rahman Racing MR sebagai dosen jurusan studi Nautika Diploma 3 di Politeknik Maritim AMI Makassar. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu prosedur darurat dan SAR. Prosedur darurat dan SAR ini membahas tentang mengenai master list atau tugas dan tanggung jawab keadaan darurat di atas kapal, tindak pencegahan untuk perlindungan keselamatan penumpang, pompa emergensi kebakaran, tim keselamatan di ruang mesin, tim keselamatan di ruang akomodasi, pencegahan kecelakaan kapal diakibatkan cuaca buruk, penyelamatan korban dari kapal atau cara membantu orang dari laut, cara meninggalkan kapal, tindakan diambil pada situasi emergensi, cara mengevakuasi penumpang atau ABK pada saat berlayar, menjaga penumpang agar tidak panik, memberikan atau mempraktikkan cara penggunaan rompi kepada penumpang atau life jacket, mampu mengambil tindakan agar muatan dan ABK kapal bisa diselamatkan, penyelamatan diri pada saat kapal terdampar, pengiriman signal berbahaya, cara penyelamatan orang jatuh ke laut dengan cara metode Williamson. Dari kuliah ini diberikan kepada taruna atau mahasiswa semester 3 dengan beban 1 SKS. Adapun diharapkan yaitu taruna mampu menjelaskan cara melakukan pertolongan kepada orang lain atau kapal sendiri, serta dapat mengatasi situasi agar tidak panik. Metode pelajaran yang saya ambil dan saya gunakan yaitu perkuliahan atau ceramah, pembelajaran kelompok, demonstrasi, dan tanya jawab. Adapun penilaian yang saya ambil dalam hasil akhir semester yaitu tugas 10%, UTS 20%, kehadiran 20%, UAS 50%, jadi jumlah keseluruhan 100%. Demikian yang saya bisa sampaikan mengenai pembelajaran proses darurat dan SAR di Politeknik Maritim Makassar. Berikutnya adalah cuplikan cara proses belajar mengajar di kelas yang saya bawa. Selamat menyaksikan. Kita banyak berlaku yang selesai. Baik, taruna mahasiswa Politeknik AMI Maritim Makassar. Dalam pelajaran ini kita akan membawa mata kuliah yaitu prosedur darurat dan SAR. Dalam kesempatan ini kita akan membahas mengenai kebakaran di atas kapal. Di atas kapal bisa terjadi kebakaran disebabkan ada 3, yaitu bahan bakar, panas, oksigen. Di mana itu bahan bakar? Ya seperti
seperti kayu, minyak, daun-daun kering. Karena kayak hutan-hutan itu bisa terbakar karena daunnya kering. Bahan bakar, panas itu kayak matahari juga bisa memicu, rokok juga bisa memicu, api juga bisa memicu. Oksigen atau udara, O2. Mana oksigen ini? Kalau dia ketemu ini semua akan menimbulkan, inilah yang dikatakan namanya segitiga api. Ingat, jangan kamu lupa dan namanya segitiga api, karena ini di kapal akan jadi. Kamu sebagai model 3, kamu harus hafal pada saat audit, pada saat pemeriksaan di atas kapal. Kamu akan ditanya ini apa yang menimbulkan kebakaran di atas kapal. Apa tindakan Anda lakukan pada saat kamu melihat api di atas kapal? Tindakan kamu yaitu membunyikan alarm sesuai master list yang ditentukan oleh SOLAS dan Apple. Itu di dalam master list yang harus kita lakukan yaitu membunyikan alarm. Tindakan yang harus dilakukan membunyikan alarm, menghentikan kegiatan muatan apabila dia sebagai semacam asap, semacam api. Peran sesuai daftar sijil kebakaran atau master list, kegiatan penanggulangan harus dilaksanakan. Berarti kita harus melaksanakan penanggulangan yang sudah terbakar itu, kita harus cegah bagaimana tidak merembes kemana-mana. Memberikan informasi kepada terminal apabila kita ada di pelabuhan, segera menginformasikan kepada pelabuhan sekitar agar kita diberi tim penyelamat dari terminal atau pelabuhan terkait. Pihak terkait mengajukan pengajuan bantuan kepada kebakaran bersifat eksternal yang saya bilang tadi. Tim SAR atau tim pemadam itu akan datang ke kapal kita untuk saling membantu. Contoh kemarin ada di Unsini, ada pernah lihat Unsini kebakaran di pelabuhan ini. Unsini terjadi kebakaran di pelabuhan Makassar, sehingga dia membutuhkan bantuan, meminta bantuan kepada pihak Makassar atau pelabuhan terkait. Menutup seluruh pintu dan matikan ventilasi oksigen, menutup semua pintu biar oksigen tidak masuk, biar tidak merambat keluar. Matikan ventilasi agar tidak keluar dari kapal. Lokalisasi kebakaran, informasi kepada seluruh personil mengenai sumber kebakaran. Jadi maksud tadi itu tim yang ada di dalam master list harus bergerak cepat, posisinya di mana sudah diatur oleh sedemikian rupa dalam master list sebagai tugas dan tanggung jawab sesuai dengan sijil di atas kapal. Mencari atau mengidentifikasi muatan berbahaya dan material bisa kita sumber kebakaran. Jadi kita harus mencari dulu barang-barang yang mudah terbakar, disingkirkan. Jangan disatukan sama yang penuh asap yang akan memicu kebakaran. Jangan disatukan. Untuk memotong segitiga api, kita harus memindahkan yang memicu kebakaran seperti kertas, karton, kayu. Kita harus menghindarkan supaya tidak menyebar kebakaran itu. Analisa metode pemadaman kebakaran. Jadi ingat, Anda sudah mengambil BST, metode kebakaran ada beberapa jenis. Kalau listrik, kita pemadamnya menggunakan
CO2. Tetapi orang itu biasanya menggunakan air. Ingat, air ada kalanya tidak terbakar oleh api. Contoh, kebakaran yang diakibatkan arus pendek atau listrik. Itu untuk api sebenarnya dia tidak terlalu cepat padam kalau air. Bagusnya menggunakan CO2. Pernah dengan CO2? Nah, ada yang asap itu. Nah, itu kalau untuk mengenai listrik CO2. Tetapi kalau kayu, terus kalau yang lainnya kertas apa itu kain apa bisa pakai air. Tapi kalau listrik bagusnya menggunakan CO2. Apabila perlu kemungkinan untuk menginovasi kapal dan mempersiapkan keamanan dokumen. Apabila perlu kemungkinan untuk menginovasi kapal, berarti kalau memang betul-betul parah untuk mengevakuasi kapal, itu biasanya anggota perlu kapal dari pelabuhan. Entah dia ditarik oleh asisten, entah dia dipotong talinya pakai apa tali yang ada yang mengandung pelabuhan. Kenapa? Apabila dia di pelabuhan, dia akan memudahkan pelabuhan terbakar. Dan kalau pelabuhan itu terbakar karena kontainer kena asap, dia akan mengganti rugi cukup besar, sehingga banyak kali itu kalau kita sebagai anggota mesti dibawa pergi ke kapal. Terus catat seluruh tindakan yang dilakukan dalam debu. Apapun yang Anda lakukan harus ditulis di dalam debu, sehingga pada saat pemeriksaan seranda atau pihak terkait akan melihat dalam notebook. Jadi notebook yang macam-macam, banyak yang mengandung. Tindakan yang harus Anda ambil, tadi saya bilang, membunyikan alarm, oke. Kalau berkandungan, bahwa ada kebakaran, baik itu berlayar maupun tidak berlayar. Organisasi kebakaran, tempatnya di mana terjadi kebakaran, dan kita harus menggunakan apa? Alat pemadam api ringan. Seluruh awak kapal berkumpul di master station, yaitu tempat berkumpul. Biasanya dia di tempat tempat terbuka. Peran sesuai dengan prosedur kebakaran, yaitu master list, penanggulangan dilaksanakan. Kalau bukan tugasmu, jangan ambil tindakan. Tetapi sebaiknya apabila Anda melihat pertama kebakaran, untuk memperkecil itu lakukan dulu sebisa mungkin. Jangan besar baru melakukan. Jadi kalau ada kebakaran, lakukan dulu sedini mungkin untuk mencegah itu tidak menyebar. Kalau tidak bisa, baru pergi melapor. Ingat, setiap kapal harus mempunyai apa untuk penanggulangan pertama yang harus dilakukan pada saat kebakaran di atas kapal. Tutup seluruh pintu, ventilasi, analisa metode pemadam kebakaran, analisa perkembangan kebakaran yang dilakukan, pembatasan dengan kuning. Jadi untuk saat ini kita harus tahu bahwa pada saat kebakaran jangan pernah meletakkan benda atau barang yang sudah terbakar di sekitar yang api yang terbakar di bagian kapal. Paham? Ada yang bertanya? Silakan.
Jika terjadi emergensi kapal tenggelam, siapa yang bertanggung jawab untuk memadamkan api? Ketika terjadi emergensi atau kapal terbakar. Ketika terjadi emergensi, siapa yang bertanggung jawab untuk memadamkan api? Yang bertanggung jawab memadamkan api. Oke, yang bertanggung jawab memadamkan api yang saya jelaskan tadi yaitu sesuai dengan master list yang ada di atas kapal dan tugas dan tanggung jawabnya yang tertera di atas kapal itu yang harus memadamkan api. Apabila di dalam sijil itu tidak bisa memadamkan, maka kita menggerakkan semua anggota kapal atau ABK dan lain. Jadi di dalam master list itu atau sijil kebakaran itu sudah tertera nama, jabatan, apa semua dan tetap sebenarnya di situ. Anda harus mengetahui, oh tugas saya apa, oh saya punya jabatan paling tinggi apa tugas, oh membawa ini dan itu sudah ditata sedemikian rupa oleh Solas dan STJW di Alkitab Perahu. Paham? Oke, ada lagi? Apa saja yang memicu terjadinya kebakaran di atas kapal? Apa saja yang memicu kebakaran di atas kapal? Oke, kita kembali lagi ada pertanyaan itu. Apa saja yang memicu kebakaran di atas kapal? Kita lihat kembali ke sini yang memicu. Ingat, kadang orang lalai, kadang orang berpikir bahwa ini tidak terbakar. Jangan merasa sepele, inilah pemicunya. Bahan bakar, panas, oksigen. Bahan bakar bisa dikatakan minyak, bisa dikatakan barang yang mudah terbakar. Panas bisa memicu matahari atau api. Nah ini dan udara. Jadi ketika ini kalau dia akan bersatu, dia akan melakukan, dia akan terjadi api dan sangat besar. Dan apabila terputus, itu tidak akan terjadi api. Oke, ada lagi? Silakan. Apa yang digunakan untuk mengirimkan cinta? Oke, kalau ini sudah sangat besar, api ini sudah sangat besar, kita tidak bisa mengendalikan, maka kita harus mengirimkan sinyal kepada kapal-kapal lain, dan kita mengirimkan sinyal ke tindakan di sana yang lain, yaitu ada yang digunakan yaitu parasubsidnya. Itu juga bisa digunakan untuk kita minta pertolongan atau kalau bisa juga sar dipasang juga, karena kalau sudah berskala besar kapal itu akan membesar, mau tidak mau kita akan loncat, kita akan meninggalkan kapal, mau tidak mau. Kejadian kemarin di kapal Takut, kebakaran kapalnya dan yang kedua meninggalkan kapal, sehingga ada beberapa yang tewas, betul, ada yang hidup di dalam itu. Jadi apabila kalau mesin tidak mati, kita menggunakan radio boleh, bahwa kami minta pertolongan, sehingga pada saat membutuhkan bantuan ada beberapa jenis yaitu menggunakan radio boleh, menggunakan alat signal pada malam hari bisa, menggunakan bel, bom kalau pagi hari. Oke, paham? Ada yang lain? Dadah. Oke, demikian mengajar hari ini. Mohon dipahami apa yang saya sudah jelaskan. Tolong dipelajari kembali yang saya sudah kasih bukunya, tolong dibaca kembali. Oke, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Demikian deskripsi singkat serta cuplikan proses pembelajaran mata kuliah, prosedur darurat dan SAR yang saya ampuh di program studi D3 jurusan studi Nautika di Politeknik Maritim AMI Makassar. Semoga dalam cuplikan ini memberikan gambaran mengenai deskripsi saya terkait proses pengajaran prosedur darurat dan SAR. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada panitia sertifikasi dosen tahun 2024 dan seluruh tim panitia serta kepada Sekolah Politeknik Maritim AMI Makassar jurusan studi Nautika Diploma 3 serta para rekan dosen dan mahasiswa atau taruna yang sudah membantu saya dalam proses sertifikasi dosen ini sehingga bisa berjalan dengan lancar. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih atas bantuannya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.